Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi sobat. Jumpa lagi dengan saya di channel Rian TV. Dan kesempatan kali ini untuk mengawali awal pekan ini saya akan bahas tentang sesuatu yang beda, sesuatu yang menghibur atau sesuatu hal yang sangat kita sukai. Jadi ada beberapa sinetron di TV yang salah satunya adalah Preman Pensiun yang sampai sekarang bisa mengalahkan sinetron yang lain secara rating, dan ini mampu mengangkat RCTI juga sebagai salah satu stasiun televisi favorit di Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan juga Preman Pensiun yang setiap kedatangannya selalu ditunggu-tunggu, setiap kedatangannya selalu memunculkan ide-ide yang baru, selalu memunculkan motivasi ataupun ide-ide kreatif yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Terbukti dengan tingginya rating di antara sinetron yang lainnya. Jadi cuman di sini saya akan bahas sedikit tentang sesuatu hal yang sebenarnya agak ambigu ataupun agak tidak bisa diterima dengan akal saya terkait tentang Bang Edi, ya, yaitu tentang Bang Edi yang sampai sekarang Bang Edi itu posisinya itu sebagai ujung tombak musuh, ya, ujung tombak musuh atau pimpinan musuh, pimpinan dalam arti di sini di dalam Preman Pensiun ini sebagai pemeran antagonis, di mana Bang Edi itu sebenarnya seorang politisi yang memanfaatkan bisnis jalan seperti ini untuk maju sebagai DPR ataupun melangkah ke dalam dunia politik. Dan di sini yang saya pertanyakan tentang seberapa power sih Bang Edi, ya, seberapa kuat sih Bang Edi dalam Preman Pensiun ini, karena sebenarnya kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu terkait dengan Bang Edi yang tiba-tiba muncul di Preman Pensiun 5 yang saat itu Preman Pensiun 5 yang muncul sebagai peran antagonis ataupun peran yang sebagai lawannya kelompoknya Kang Mus saat itu muncul dengan menguasai jalanan, di mana saat itu kelompoknya Kang Mus ataupun anak-anak buahnya Kang Mus itu sudah semuanya pensiun. Saat itu muncul Bang Edi. Ya, di sini yang perlu dipertanyakan adalah kalau kita bahas tentang Kang Bahar, itu kan sudah jelas, ya, secara kronologis sejarah dalam sinetron ini itu jelas. Jadi Kang Bahar itu dulu itu datang dari kampung, yang datang ke situ akhirnya bisa mengalahkan ataupun bisa menguasai terminal di situ. Itu jelas secara power dia punya, dan dia bisa ditakuti oleh preman-preman yang lainnya karena dia punya power seperti itu. Katakanlah yang namanya Kang Sidik, dan yang lain-lain itu takut oleh Kang Bahar karena punya power seperti itu, dan juga akhirnya menguasai terminal, jalanan, dan juga pasar, dan menjadi satu bisnis kesatuan yang di bawah komando Kang Bahar. Itu punya kekuatan yang jelas. Dan juga di bawahnya lagi ada Kang Mus yang saya rasa juga dari segi penampilan itu sebenarnya badannya kan kecil, cuman di situ dia punya kekuatan menjadi tangan kanan Kang Bahar. Di situ dia punya power, itu sudah jelas powernya seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan, ya, dari powernya si Bang Edi ini apa? Dari segi kekayaan, ya, dari segi kekayaan dia powernya nggak ada. Kita lihat juga rumahnya juga tidak besar ataupun mewah, megah atau apa. Beda, mobilnya juga mobil-mobil butut seperti itu, juga mobil-mobil lawas, bukan mobil mewah yang terbaru sebenarnya, bukan. Jadi apa sih power Bang Edi sampai Bang Edi ini bisa ditakuti oleh preman-preman bawahannya itu, ya, dan bisa mempunyai banyak anak buah yang akhirnya menguasai jalanan itu. Sebenarnya ini kan belum jelas, yang perlu harapannya kan ke depan bisa dijelaskan power Bang Edi itu dari mana. Dari segi kekuatan tidak ada sejarah yang menunjukkan saat itu Bang Edi itu di bawahnya Kang Bahar ataupun dari musuhnya Kang Bahar dulu ataupun dari musuhnya anak buahnya Kang Bahar, itu juga tidak jelas, tidak ada kejelasan.
Nah, ini perlu harapan nanti ketika di Preman Pensiun selanjutnya versi 7 atau 8 itu ada kejelasan dari kekuatan dari Bang Edi, dari segi kekuatan nggak ada, dari segi kekayaan juga nggak ada. Dan yang menjadi pikiran saya adalah kenapa dia ditakuti kalau dia itu tidak punya power sama sekali, ya itu kan yang menjadi pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya akhirnya menjadi politisi. Jadi ini yang sangat ambigu sekali dan bisa dijawab di Preman Pensiun selanjutnya ataupun dari dari produs saudara Daniel sendiri, ya itu bisa menjawab pertanyaan yang ini, karena saya juga pecinta Preman Pensiun ini, dan Preman Pensiun ini salah satu acara favorit saya, jadi setiap harinya yang saya tonton di TV, karena yang lain mungkin berita selain Preman Pensiun ini tidak saya tonton. Ya seperti itu. Itu ambigu yang pertama atau yang ketidakjelasan yang pertama. Oke, ketidakjelasan yang kedua masalah kemarin dari Sin bahwa si Budi itu mencari Kang Cecep, ya, mencari Kang Cecep, kemudian Murad dan yang lain-lain yang saat itu mencari di terminal dan mengancam mengkeroyok si Taslim, akhirnya mengancam si Taslim karena seperti ini, katakan kepada Cecep, Murad dan siapa yang satunya dan Ujang, dia akan mengalami hal yang akan seperti ini. Ya, saat itu Taslim mengatakan sebaliknya. Dan ini sebenarnya scene yang seharusnya tidak secara logika, ya. Dan kalau ini sebuah film yang tidak mendramatisir ataupun tidak terlalu dibuat-buat, itu sebenarnya scene ini tidak. Karena kenapa? Karena Cecep, Murad dan Ujang kan juga sebenarnya mencari dia. Kenapa saling mencari malahan kan seperti itu, ya. Kenapa harus saling mencari, ya. Dan di scene terakhir yang perlu kita kritik, ya, di sinetron pensiun itu di dalam pertarungan. Nah, kalau kita lihat pertarungan itu sangat luas sekali, ya. Jadi 4 orang lawan 4 orang, ya, 4 orang kalau kita ibaratkan 4 orang Algojo, 4 orang monster melawan 4 orang yang kurcaci, seperti itu, kecil, yang satunya besar dan punya kekuatan power yang besar. Kenapa kok harus semuanya melawan, ya? Dan itu membuat pertarungan itu tidak seimbang. Katakanlah seumpamanya itu dibuat yang bertarung Kang Murad saja, itu kan lebih bisa menunjukkan seberapa powernya Kang Murad saat itu bisa mengalahkan semua anak buah Bang Edi. Dan kenapa juga di akhir scene ini tidak Raymond sendiri yang ikut turun tangan juga, itu kan akhirnya malah nanti akan membuat scene yang sangat berkesan banget, ya. Akhirnya Raymond kalah, ya. Katakanlah nanti kalau kalah, akhirnya nanti ada musuh baru lagi, itu lebih bagus lagi daripada di setiap episode atau di setiap season itu yang Preman Pensiun 7 ini sebenarnya masih berkelanjutan ke season selanjutnya. Itu walaupun seperti itu, tapi ini terlalu berbelit-belit juga, itu, ya. Nah, dan itu yang mungkin ini sebagai penonton, ya, saya juga sudah menikmati, cuman saya agak berontak tentang masalah ini juga. Oke, seperti itu. Kita langsung kritik ringan yang datang dari penggemar Preman Pensiun yang berharap kedepannya bisa menjadi acara yang lebih oke lagi, lebih sangar lagi, ya, dari segi konsep dan segalanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.